siap melawan Pak Anies Baswedan, saya pun juga siap untuk melawan Pak Ridwan Kamil. Saya kira itu aja ya. Terima kasih. Baik, Indonesia memilih untuk memiliki demokrasi sejak tahun 99. Sudah 26 tahun perjalanan demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah cara untuk mengambil keputusan secara damai dan mengelola kepentingan yang berbeda secara damai. Dengan demokrasi ini, maka rakyat memiliki kesetaraan kesempatan untuk menentukan pilihan, baik pilihan kebijakan maupun pilihan orang. Nah, sejauh ini Indonesia bisa menjadi contoh salah satu negara yang memiliki kematangan dalam berdemokrasi. Apa ciri kematangan berdemokrasi? Kematangan berdemokrasi salah satu cirinya adalah pihak yang tidak menang mau menerima keputusan. Sejauh ini 26 tahun kita menjalani dan kita menyaksikan bahwa di setiap ada keputusan-keputusan besar, dari mulai pemilu untuk menentukan wali kota, gubernur sampai presiden, kalaupun terdapat dispute, maka dispute itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, tidak diselesaikan di jalanan dalam bentuk perkelahian atau konflik. Artinya bangsa Indonesia memiliki kematangan di dalam berdemokrasi dan menjunjung tinggi adab di dalam menyelesaikan persengketaan dengan diselesaikannya melalui sistem pengadilan, bukan melalui perkelahian di jalanan. Ini adalah satu prestasi kolektif bangsa yang kami boleh banggakan. Sehingga kalau dibandingkan di banyak negara, kematangan bangsa kita di dalam mengelola perbedaan itu cukup baik. Saya pernah mengikuti kontestasi pemilihan presiden, dan ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan, maka saya memilih untuk mentaati keputusan Mahkamah Konstitusi walaupun kita tidak setuju, walaupun kita tidak suka. Tapi saya memilih untuk mentaati karena kami ingin kehidupan bernegara di Indonesia terjaga peradabannya dengan baik. Demikian. Kita mengambil sebuah keputusan, kita melihat beberapa faktor. Satu, barangkali terkait dengan apakah yang kita usahakan sudah maksimal. Kalau yang kita usahakan sudah maksimal, maka tidak ada lagi hal yang bisa kita kerjakan. Yang kedua adalah apa konsekuensi dari keputusan itu. Bila memutuskan untuk tidak menerima, konsekuensinya apa? Bila memutuskan menerima, konsekuensinya apa? Nah, pada saat itu saya melihat bila konsekuensinya tidak menerima, maka kita akan terjebak di dalam penolakan hasil, padahal ini akan tetap jalan terus. Nah, saya menyaksikan pemilu-pemilu sebelumnya, pernah ada yang melakukan penolakan atas hasil, dan apa yang terjadi? Ya dilewatkan begitu saja, tidak menjadi perhatian. Jadi walaupun kita tidak puas. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang membuat kita tidak puas menjadi catatan untuk kita bawa kepada Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, supaya menjadi bahan bagi DPR untuk mengkoreksi aturan perundang-undangannya. Pak Kazuhide, Anda menyentuh satu persoalan yang sangat mendasar, yang menurut saya pun ini adalah agenda terpenting bagi bangsa Indonesia. Belajar dari pengalaman Jepang ketika melakukan restorasi Meiji di pertengahan abad 19. Jepang melakukan investasi kualitas manusia lewat pendidikan yang sangat serius, dan dalam waktu 5 dekade Jepang sudah setara dengan Eropa. Kuncinya apa? Kuncinya investasi pada pendidikan. Jadi pada Bapak Kazuhide, saya setuju sekali tentang pentingnya pendidikan, dan menurut saya itulah jawaban untuk Indonesia bisa baik dalam jangka panjang. Saya akan jelaskan sesudah ini mengapa ini dibutuhkan dan mengapa selama ini salah. Silakan diterjemahkan dulu.
In 1945, we had independence. 95%, 95% buta huruf. Anda terjemahkan. これは、45% がですね、読み書きができない。 Oke. Sekarang di tahun 2000 buta huruf turun di bawah 3%. 現在では、3% になっています。 Minta. Tidak banyak bangsa. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat ya, bagaimana perjalanan politik Anies, tentu ini tidak mudah teman-teman. Tapi itulah yang membuat Anies Baswedan sampai hari ini bisa menjadi seorang yang dikenal ya. Beliau mempunyai kekuatan yang sangat hebat dalam dunia politik. Ya, dipecat Jokowi, kemudian pernah menjadi gubernur ya. Tidak mudah Anies ketika menjadi gubernur Jakarta. Karena memang beliau pada saat itu mempunyai semacam oposisi yang sangat besar dan kuat sekali teman-teman pada saat itu ya. Serangan demi serangan diberikan kepada Anies itu luar biasa pada saat itu. Dan itulah kenapa Anies bertahan sampai saat ini. Nah, di Pilpres kemarin pun demikian, bagaimana Anies kalah. Ya. Setelah kalah, nama Anies itu melejit lagi, teman-teman. Yaitu ingin maju sebagai calon gubernur Jakarta. Dan saat itu ya, nama Kaisang pun ya muncul sebagai calon gubernur Jakarta, dan bahkan Kaisang sempat menantang Anies Baswedan di Pilgub Jakarta ya. Dengan PD-nya Kaisang ingin menantang. Kata Kaisang, ia tidak takut jika berhadapan dengan Anies, teman-teman. Nah, ini sih sangat kocak ya. Kenapa? Karena bagaimanapun pada saat itu Kaisang usianya belum cukup, teman-teman, untuk menjadi seorang calon gubernur ya. Dan itulah kenapa pada saat itu ramai sekali bahwa aturannya ingin diubah, namun tidak jadi ya. Dan kalau kita melihat ya bagaimana Anies Baswedan kemudian akan menjadi capres lagi di 2029 ini ya. Ini adalah pertandingan yang seru lagi teman-teman. Artinya bahwa Anies akan maju sebagai capres lagi 2029 ya. Semoga aja ada partai yang mendukungnya teman-teman. Kemarin ia sudah dideklarasikan oleh Gerakan Rakyat ya, partai yang ia bentuk, dan ini akan menjadi sebuah jalan tol bagi Anies ya untuk Pilpres 2029 ya. Dan kalau kita melihat lawan Anies kali ini tidak mudah juga, itu melawan petahana teman-teman, yaitu Prabowo Subianto. Tentu ini akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat sengit. Biar bagaimanapun Prabowo Subianto pasti akan maju lagi, teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.